Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawa Purnamawati dengan nomor induk mahasiswa 233111035. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang fikih kebangsaan dari buku karya tim Basul Masail Himasal dari Lirboyo. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Soha, SHMHMA Al-Hafiz. Baik, di sini saya akan membahas pada bab yang ketiga yang berjudul Mengawal Pemerintahan yang Sah. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu kewajiban menghormati pemerintah, yang kedua larangan memberontak pemerintah yang sah, dan yang ketiga etika amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah. Langsung saja, kewajiban menghormati pemerintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemerintah di antara kalian. Di sini sudah sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul, dan pemerintah yang berlaku di negara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ijlalillah ta'ala ikrama disyaibatil muslimi wa hamilil Qur'an ghairil ghalifihi wal jafi anhu wa ikrama disultanil muqsit. Rawahul Abu Dawud Hasan. Artinya, sungguh di antara implementasi mengagungkan Allah adalah memuliakan muslim yang berusia tua, menghafal Al-Quran, dan tidak melampaui batas dalam Al-Quran, dan tidak mengamalkannya, dan memuliakan penguasa yang adil. Lalu, kenapa pemerintah harus dimuliakan? Kata Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam Al-Taisir bi Syar' Al-Jami' As-Shaghir nomor 2/138. Beliau menjelaskan li'anna nizama daini innama huwa bil ibadati wa la tahsulu illa bi imamin muta'in mu'azzazim muwaqqat. Karena teraturnya agama hanya dapat dihasilkan dengan ibadah, sementara ibadah tidak dapat dilakukan tanpa pemimpin yang dipatuhi dan dimuliakan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam autobiografinya Al-Minan Al-Kubra memberi teladan nyata dalam menghormati dan mengapresiasi kebijakan pemerintah meskipun secara sekilas terkesan tidak ideal. Seperti halnya ketika seorang sultan mengangkat qadhi yang fasik, menurutnya keputusan-keputusan hukumnya tetap sah. Meski demikian, menghormati pemerintah bukan berarti bersikap pasif dan menerima segala keputusannya, namun harus diiringi upaya secara berkelanjutan memperjuangkan terbangunnya perundang-undangan sesuai nilai-nilai Islam yang secara konstitusional. Lalu yang kedua yaitu larangan memberontak pemerintahan yang sah. Al-Imam An-Nawawi menegaskan ijma' ulama bahwa
tindakan makar atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah adalah haram, meski pemerintahan itu fasik atau zalim. Wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum faharamu bi ijma'il muslimina wa in kanu fasaqan aw zalimin. Adapun keluar dari ketaatan terhadap penyelenggara negara dan memeranginya, maka hukumnya haram berdasarkan ijma ulama meskipun mereka fasik dan zalim. Sebab pemberontakan akan mengobarkan fitnah yang sangat besar, pertumpahan darah, perselisihan antar golongan, dan semisal-semisalnya. Dengan bahasa lain, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan, tidak dibolehkan memberontak pemerintah sebab kesalahan tidak mendasar yang tidak menabrak nas qat'i, baik dihasilkan dengan ijtihad ataupun tidak, demi menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Lalu, dalam ajaran dan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah ditemukan kamus memberontak. Bahkan pelaku pemberontakan disebut Khawarij. Meski istilah ini mulanya hanya mengarah kepada kelompok yang membela dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun secara dinamis juga digunakan untuk setiap kelompok yang melakukan tindakan makar atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Selanjutnya dalam catatan sejarah disampaikan bahwa pada saat kepemimpinan Al-Wasid, para ahli fikih Baghdad bersepakat menemui Imam Ahmad bin Hanbal untuk membicarakan penyimpangan-penyimpangan sang raja. Al-Wasid sekaligus rencana pemberontakan atas kepemimpinannya. Mereka mengadu kepada Imam Ahmad. Sesungguhnya perkara ini telah memuncak dan tersebar, yaitu ucapan Al-Quran adalah makhluk, dan hal-hal lain yang tidak kami setujui dengan kepemimpinan Al-Wasid. Lalu Imam Ahmad menjawab, wajib atas kalian mengingkarinya hanya dalam hati kalian. Jangan melepaskan tangan kalian dari kepatuhan kepada pemimpin kalian. Jangan kalian memecah belah persatuan kaum muslimin. Renungkanlah akibat dari pemberontakan yang hendak kalian lakukan. Bersabarlah kalian sampai orang baik hidup tentram dan selamat dari bahaya orang-orang jahat. Pemberontakan ini merupakan tindakan yang tidak benar dan menyalahi ajaran para sahabat. Syekh Abdul Fattah Qudaisi Al-Yafi', ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kontemporer, dalam kitabnya Al-Manhajiyah Al-Ammah fi Al-Aqidah menyebutkan, bila menilik sejarah dulu saat pemerintahan Islam dipimpin oleh rezim Mu'tazilah, Jahmiyah seperti Khalifah Al-Ma'mun, Al-Wasid, dan Al-Mu'tasim, tidak satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberontak. Mereka juga tidak pernah memfatwakan haram berjamaah di belakang para pemimpin yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Tidak pula mengharamkan agresi militer bersama mereka. Padahal banyak ulama waktu itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, dan ulama besar abad ketiga Hijriyah selainnya. Demikian teladan etika ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemerintah meskipun berbeda pandangan. Lalu pembahasan kita yang kedua, yaitu etika amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemerintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahul Muslim. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan lisan. Dan jika kalian tidak mampu, maka dalam hati harus mengingkarinya.
Hal itu merupakan keimanan yang terlemah. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari nahi mungkar adalah berupaya menghilangkan kemungkaran sesuai prosedur syariat yang dalam konteks keindonesiaan tentu harus melalui jalur konstitusional agar tidak membuka pintu fitnah yang lebih besar. Jadi kalau di negara kita itu ada suatu hukum yang berlaku, semisal perundang-undangan, kita harus menghilangkan kemungkaran-kemungkaran itu harus dengan jalur hukum yang berlaku, tidak boleh main hakim sendiri seperti itu. Menegur pemerintah di saat melakukan kesalahan selayaknya tidak dilakukan dengan cara yang anarkis, mencaci maki atau tindakan lain yang meruntuhkan kewajibannya. Namun, harus dilakukan dengan cara yang santun, berdialog dengan baik di tempat tertutup dan tidak dengan melakukan demonstrasi yang rawan menimbulkan kericuhan. Jadi kita harus melakukan suatu teguran kepada pemerintah itu dengan cara yang sopan, yang baik. Semisal kita mengadakan pertemuan musyawarah bersama seperti itu, jangan dilakukan dengan demonstrasi atau aksi-aksi anarkis yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa hendak menasihati pemerintah, maka jangan dengan terang-terangan di tempat terbuka. Namun, jabatlah tangannya, ajaklah bicara di tempat yang tertutup. Bila nasihatnya diterima, maka bersyukurlah. Bila tidak diterima, maka tidak mengapa, sebab sungguh ia telah melakukan kewajibannya dan memenuhi haknya. Hadis riwayat Al-Hakim Sahih. Terlebih lagi bila kesalahan pemerintah tidak begitu prinsip, wajib bagi rakyat mengedepankan nasihat dengan cara-cara yang halus. Rakyat wajib bersabar dalam menghadapi pemimpinnya yang tidak sesuai harapan itu, demi menghindari terjadinya kerusuhan dan meredam gejolak konflik horizontal. Agama Islam ini sangat menjaga wibawa pemerintah di hadapan rakyatnya. Karenanya dilarang mencaci maki pemerintah meski menyimpang atau dolim. Bahkan ulama salaf melarang keras mendoakan buruk kepada pemerintah. Sebab tidak menyelesaikan masalah, bahkan mendoakan buruk itu dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, ketika kita menilai suatu pemerintahan kita ini menyimpang, melakukan hal-hal yang zalim kepada rakyatnya, kita harus mengingatkan dengan cara yang baik, seperti mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin pemerintahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengajarkan beberapa hal untuk cara kita untuk mengkritik pemerintah dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran tentu itu hanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga dapat dijadikan pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.